COVID-19 di tanah air terus melonjak, bahkan melampaui negara-negara dengan kasus terburuk di dunia. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Pemberlakuan PPKM darurat Jawa dan Bali selama 2 pekan tidak serta-merta menurunkan angka penularan kasus COVID-19 secara signifikan. Hari ini menjadi rekor penambahan pasien sembuh dari COVID-19. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan, per hari ini pasien sembuh bertambah 40.374 orang. Pemerintah kembali mencatatkan adanya penambahan pasien positif COVID-19. Data per hari ini, Sabtu 28 Agustus 2021, ada penambahan 10.050 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Hanatu Hidayah dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, NIM 210202110119. Di sini saya akan menyampaikan prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Penyakit COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus. Kasus pertama yang diketahui diidentifikasi di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Penyakit ini telah menyebar ke seluruh dunia mulai Januari 2020, termasuk Indonesia pada Maret 2020 yang menyebabkan pandemi yang berkelanjutan. Gejala yang paling umum adalah demam, batuk kering, kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Agar terhindar dari COVID-19, ada beberapa upaya di beberapa negara, termasuk Indonesia. Pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di negara kita Indonesia, protokol kesehatan ini dikenal dengan 5M. 5M yaitu 1. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. 2. Memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya untuk orang sakit, bukannya orang sehat. Namun virus corona jenis SARS-CoV-2 benar-benar baru, sehingga prokes bisa berubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang, baik sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. 3. Menjaga jarak. Dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdekatan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. 4. Menjauhi kerumunan. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Karena semakin banyak dan sering kita bertemu orang, maka kemungkinan transmisi virus corona pun semakin. Selain prokes 5M, diharapkan untuk seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh, sehingga mampu membunuh infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurunkan angka kematian. Ayo cegah penyebaran virus dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan